kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tidak ada yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan, selain kami membanggakan Yesus, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami dan sumber kekuatan kami. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Maret 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Aku telah memilih engkau, yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 dengan ayat Mas Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai 10. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Ayub pasal 22 sampai 24 dan 1 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita siapkan waktu untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat firman Tuhan yang tertera di tempat ini. Saya akan membacakan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Kemudian saya akan baca dalam Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ayat-ayat di atas dengan perlahan, dengan sepenuh hati dan perhatian kita, maka kita akan menemukan betapa dahsyatnya kalimat-kalimat tersebut. Siapakah kita, saudara? Sehingga Allah yang begitu besar telah memanggil dan mengambil kita dari ujung-ujung bumi untuk menjadi anak-anaknya. Kasih yang sebesar ini belum tentu kita dapatkan dari siapapun di dunia ini. Kasih yang mengatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Selama ini bagaimana saudara menilai diri saudara? Apakah saudara menilai diri saudara dari pencapaian-pencapaian yang saudara peroleh? Dari prestasi-prestasi saudara? Apakah saudara menilai diri saudara dari status keluarga saudara? Atau dari networking saudara? Berapa banyak yang like kepada medsos saudara? Berapa banyak yang follow kepada IG saudara mungkin? Atau apakah saudara menilai diri saudara dari kegagalan-kegagalan saudara? Sebenarnya semua itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan satu hal yang paling penting dan yang bersifat kekal, yaitu hubungan kita dengan Allah. Hubungan ini bukan berdasarkan kemampuan kita, atau kehebatan kita, atau popularitas kita, kecantikan atau ketampanan kita. Hubungan ini didasarkan kepada satu kebenaran yang pasti, yakni aku telah memilih engkau dan tidak akan menolak engkau. Jelas, bukan berdasarkan inisiatif kita memilih. Karena kecenderungan hati manusia bukanlah mencari Allah, melainkan karena inisiatif Allah sendiri yang memilih kita, yang berdasarkan semata-mata karena kasih karunia. Apa yang Yesaya 41 ayat 9 sampai 10 ingin sampaikan kepada kita, saudara? Yang pertama, panggilan Allah kepada setiap kita adalah personal, pribadi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Allah lah yang telah mencari kita dari tempat persembunyian kita. Tanpa disadari manusia seringkali bersembunyi pada sesuatu. Kita kerap memakai topeng untuk menutupi diri dari rasa malu atau takut kita. Tapi Allah mencari dan mengambil kita
dari ujung-ujung bumi, dari tempat persembunyian kita. Yang kedua, Dia memanggil kita untuk menjadi hambanya. Ia ingin agar kita hanya mengabdi kepadanya saja. Namun Ia juga mengangkat kita sebagai anak-anaknya. 1 Yohanes 3 ayat 1-2. Ia menjadikan kita sebagai anak agar kita menjadi serupa dengan Kristus dan menyucikan diri kita sama seperti Dia yang adalah suci. Di ayat yang ketiga. Yang ketiga, saudara, Ia yang telah memilih tidak akan menolak kita. Yesaya 41 ayat 9b. Kesalahan dan kelemahan kita tidak akan mengubah kasih Allah kepada kita. Sebab Ia bahkan telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dihapuskan. Dan tidak ada kesalahan yang terlalu berat yang tidak dapat diampuni. Hanya ketika kita mau datang, mengaku dosa kita, dan memohon ampun atas segala kesalahan kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Yang keempat, saudara, Dia yang telah memilih kita berjanji akan menyertai kita. Di ayat yang ke-10 Yesaya 41. Ia tidak akan meninggalkan kita piatu, tetapi Ia akan selalu beserta kita, Immanuel. Dia bahkan mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam kita dan menuntun hidup kita ke dalam kehendak-Nya. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan bimbang jika kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Yang kelima, saudara, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Ayat 10c dari Yesaya 41. Dikatakan tangan kanannya akan memegang kita. Tangan kanan melambangkan kekuatan. Kita diyakinkan akan kuasa dan perlindungan Allah disediakan bagi kita. Kemenangan akan menjadi jaminan bagi kita. Nah, saudara, kemenangan terjadi karena ada peperangan. Atau karena ada tantangan. Tanpa peperangan tidak ada arti kemenangan. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan dari apa, saudara? Atas belenggu dosa. Atas kebiasaan buruk kita. Atas manusia lama kita, atas hawa nafsu, dan atas segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tangannya akan menjaga kita dari kejatuhan. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apakah saudara telah menyadari bahwa Tuhan telah memilih saudara dan menjadikan saudara miliknya, bukan milik saudara sendiri? Mari kita berdoa. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami mengetahui dan disadarkan bahwa Engkaulah yang memilih kami. Engkau yang mencari kami dari penjuru-penjuru bumi ini. Engkau mencari kami dan menemukan kami dan mengambil kami apa adanya. Bukan karena kami suci, bukan. Bukan karena kami hebat, bukan karena siapa kami, tetapi karena Engkau penuh kasih.
Engkau mengambil kami dari lumpur dosa, dari kejatuhan yang begitu luar biasa. Dan Engkau mengangkat kami untuk menjadi anak-Mu, untuk melayani Engkau dengan seluruh hidup kami. Engkau juga yang menguduskan kami. Bahkan Tuhan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Dan kami tahu bahwa kami tidak akan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan menopang kami dari kejatuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk jaminan-Mu yang luar biasa ini. Engkau bukan saja mencari dan mengambil kami, tapi Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami. Engkau menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa. Biarlah hidup kami mau pakai hanya untuk Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.